about university life. Nah waktu itu cukup, waduh ini gimana gitu, persiapannya mepet, kemudian baru dibentuk, pembicara belum ada, dan lain-lain itu masih sangat minim gitu. Sebenarnya gak matters kayak mau kalian pinter mau kalian bodoh, as long as kalian memang ikhlas dan memang mau niat membantu, itu yang count menurut aku. Adalah karena ada uangnya. Hai Mami Besties, selamat datang di segmen ini atau itu. Nah, di segmen kali ini kita akan bahas hal-hal yang biasanya nih jadi dilemanya anak kuliahan. Penasaran apa? Simak terus ya sampai akhir. Mami Besties, di masa pandemi kayak gini nih, tentunya kegiatan akademik banyak yang dialihkan secara online kan, termasuk kuliah online nih. Tapi, Mami Besties tahu nggak sih kalau kuliah online itu justru jadi wadah atau jadi ajang untuk para mahasiswa bisa mengembangkan dirinya nih. Nah, kira-kira kegiatan apa sih yang bisa jadi wadah untuk mahasiswa mengembangkan dirinya selama kuliah online? Apakah kegiatan volunteer, atau kegiatan magang, atau malah kegiatan organisasi? Nah, di segmen ini nih kita akan kupas semuanya satu persatu. Penasaran seperti apa? Ini dia. Ya, perkenalkan, nama saya King Abdul Aziz dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Angkatan 2018. Saat ini kesibukan saya sebagai Ketua Komunitas Penerima Mahasiswa Bank Indonesia Komisariat Universitas Diponegoro. Salam kenal semuanya. Halo, nama gue Fira Amalia, sekarang udah di Undip, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Sempat volunteer di India juga tahun 2018 dari ISTEC, dan sekarang kesibukan jadi Head of Event di salah satu NGO namanya Arise Rose. Halo guys, kenalin aku Aulisa dari jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Undip Angkatan tahun 2018. Nah, sekarang aku lagi magang di RILIP, yaitu aplikasi kesehatan mental nomor 1 di Indonesia. Kalau aku pribadi, organisasi itu merupakan wadah untuk kita berkembang gitu. Karena di dalam organisasi itu kita akan mengalami fase di mana kita berubah, ada fase di mana kita empowering, dikembangkan gitu. Dari awal, misal nih kayak aku sebutkan di awal, teman-teman, ketika awal aku kurang bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian ketika aku juga manajemen waktu kurang baik, ketika nanti kita berorganisasi, kita akan lebih dari itu. Kita akan bagaimana sih berkomunikasi dengan baik dengan stakeholder maupun dengan ketua ataupun yang lainnya. Kemudian juga kita akan diajari bagaimana manajemen waktu, kapan kita harus mengerjakan tugas, kapan kita harus mengerjakan tugas organisasi, ataupun kita juga kapan waktunya kita main-main gitu. Jadi untuk teman-teman semua, organisasi itu merupakan wadah pengembangan. Jadi pokoknya teman-teman jangan sampai tidak berorganisasi, karena sangat rugi ketika kalian hanya kuliah pulang ya. Menurut aku volunteer itu adalah kayak kegiatan sosial yang ada tujuannya tuh untuk membantu lingkungan di sekitar kalian, nggak cuma di sekitar tapi dimanapun kalian mau membantu. Kayak ada sekelompok orang yang perlu bantuan, dari situ kamu mau membantu, dan itu kayak is classified as volunteering sih. Iya, magang jadi adalah sebuah program yang disediakan oleh perusahaan, biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa ataupun fresh graduate, di mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa ini untuk nantinya bisa terjun ke dalam dunia kerja. Kenapa organisasi menjadi wadah prioritas adalah saya rasa kita kuliah itu cuma ibaratnya S1 itu cuma satu kali dalam seumur hidup ya. Nah, di dalam organisasi itu banyak banget ilmu dan juga banyak banget pengalaman yang akan kita peroleh, dari critical thinking, kemudian problem solving, dan juga berbagai macam cara lain-lainnya gitu. Nah, sebenarnya masih banyak banget cara seperti volunteer maupun magang, tapi saya rasa organisasi ini saya pilih karena selain karena saya suka berorganisasi, di dalam organisasi saya memiliki passion dan ibaratnya di organisasi saya merasa lebih nyaman gitu, makanya saya pilih organisasi untuk berkembang gitu. Walaupun saya tidak mendiskrimer ya bahwasanya bidang lain enggak seperti itu, tapi di sini saya rasa lebih sesuai dengan passion saya dan kemauan saya gitu.
Kalau menurut aku, karena aku ngerasa pribadi gitu, as an individual, aku ngerasa aku tuh butuh ada responsible aja gitu loh untuk membantu memang orang-orang yang membutuhkan. Dan juga aku juga merasa kan kita kan adalah generasi penerus bangsa, jadi kayak baik buruknya kayak nanti kita ke depannya, our next generation itu kayak ada juga gitu loh, kayak rasa itu adalah tanggung jawab kita. Dan kalau aku juga ngerasa kalau misalnya emang aku bisa dan aku mampu dan itu masih di scope yang aku bisa jalanin, kenapa enggak gitu. Ya, yang membuat magang spesial menurut aku di sini ada 3. Yang pertama adalah karena memang menurut aku dengan kita kuliah aja ikutan kelas itu akan menurut aku kurang cukup ya untuk sebagai bekal ketika nanti kita lulus studi dan terjun ke dunia karir, sehingga kita perlu untuk magang untuk belajar langsung masuk ke dalam perusahaan mengenai suatu bidang tertentu. Dan ini akan lebih menurut aku ini akan lebih worth it untuk mengasah hard skill kita yang gak kita dapetin di kuliah. Terus yang kedua adalah ketika kita magang, kita pasti akan ada mentor, entah itu dari atasan ataupun manajernya, yang bakal nge-guide kita atau ngajarin kita mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang pekerjaan kita. Selain itu, mentor di sini itu juga penting banget karena biasanya si mentor itu bakal lebih ngarahin kita dan juga bantuin kita untuk planning karir kedepannya itu gimana. Dan yang terakhir yang buat magang ini jadi spesial adalah karena ada uangnya. Kenapa sih mahasiswa wajib berikut organisasi? Saya sedikit mengutip ya perkataan dari dosen saya. Dia pernah berkata bahwasanya IPK itu atau IP maksimal itu cuma 4. Nah, bagaimana sih untuk memenuhinya menjadi 100? Nah, 96 itu dari mana nih? 96 itu dari pengalaman kita, kemudian cara kita bersosialisasi di masyarakat gitu. Makanya kalau teman-teman cuma kuliah aja kan cuma dapat nilai 4, tapi ketika kalian mau berorganisasi, kemudian melakukan volunteering ataupun kalian terlibat dalam pengabdian masyarakat, kalian mampu menyempurnakan yang tadinya 4 menjadi 100 seperti itu. Dan juga saya rasa di organisasi kalian akan menemukan banyak banget pengalaman karena di dalamnya kalian akan di empowering, mengembangkan diri kalian akan dilatih bagaimana sih public speaking yang baik, kemudian bagaimana sih manajemen event yang bagus juga. Dan juga ketika kalian membuat proker harus sustainable dan juga tidak hanya berakhir ketika proker itu selesai, harus ada kelanjutannya gitu. Nah, makanya teman-teman ketika pengen mengembangkan diri, mengembangkan soft skill, mengembangkan hard skill, organisasi merupakan satu cara untuk mengembangkan itu. Walaupun banyak banget cara walaupun juga banyak banget jalan untuk mencapai itu, tapi organisasi itu menjadi salah satu cara untuk kita mampu mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Yang pertama kalau menurut aku, kayak as a university student, kalian tuh udah privilege enough untuk kayak gain education. Dan kayak education tuh is not kayak accessible for everyone karena banyak juga orang yang nggak bisa afford itu. Jadi kalian punya the resources, punya the capability dan punya ilmunya, kenapa nggak kalian bantu memang orang-orang yang membutuhkan ilmu kalian itu, ya udah dikontribusiin aja gitu kan. It doesn't have to be kayak perfect karena kita juga sambil belajar ya kan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah mungkin mau kalian kayak kontribusi mahasiswa tuh kayak it doesn't really matter, tapi sebenarnya ilmu yang kalian kasih tuh bisa juga itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi kayak that's why it's very important sih buat aku untuk mahasiswa untuk coba volunteering gitu. Iya, menurut aku seperti tadi yang udah aku singgung sebelumnya, mahasiswa ini wajib banget untuk magang karena ya tadi itu karena memang magang, di dalam magang ini kita akan banyak banget belajar hal-hal yang emang nggak didapetin ketika kita duduk di bangku kuliah. Apalagi setelah lulus studi nanti kan kita emang tujuannya adalah untuk bekerja ya. Nah, sekarang ini persaingannya semakin ketat, makin banyak lulusan, tapi untuk lowongan pekerjaannya semakin kecil, so kita harus punya pembeda nih dari lulusan-lulusan yang lain. Nah, pembedanya adalah bisa dengan magang. Cuma kalau menurut aku magangnya di sini pun kita juga nggak bisa nih hanya asal magang aja, tapi kita juga harus tahu value dari pekerjaan yang kita lakukan selama magang itu seperti apa. Sebenarnya ketika kuliah saya beberapa kali ikut organisasi ya, misal BEM ataupun kegiatan kepanitiaan, dan juga waktu masa lalu saya juga aktif di pramuka gitu. Tapi yang buat saya merasa menotes ataupun meng-highlight banget itu ketika saya sekarang di GMB atau Generasi Baru Indonesia. Mengapa sih gitu? Karena
ya, di Genb kita diajarkan untuk bagaimana mengolah suatu event itu secara profesional, bagaimana kita membuat suatu acara, kita mengorganisasi secara profesional. Kenapa demikian? Karena di Genb itu kita dipantau langsung oleh pembina. Nah, pembina itu dari Bank Indonesia secara langsung. Otomatis ketika kita berorganisasi, ketika kita melakukan proker, itu akan harus perfeksionis. Nah, makanya harus bagus banget. Nah, sedikit cerita nih, yang wow banget itu ketika periode lalu saya dikasih kesempatan nih sama pembina BI untuk mengelola ataupun menyelenggarakan event yang berbuku nasional gitu. Nah, di situ saya sebagai PJ dari acara tersebut dan juga bertanggung jawab mengenai bagaimana pengelolaan Zoom gitu. Nah, pada kala itu saya belum tahu nih kayak mengelola Zoom yang baik di mana, kemudian biar standar event ketika online dan offline tetap sama, itu saya belum tahu. Nah, ketika itu saya harus belajar, karena otomatis harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, jadi saya belajar bagaimana sih menggunakan OBS gitu. Jadi menurut saya ketika pengalaman mengelola event tersebut wow banget gitu. Yang tadinya saya nggak tahu bagaimana mengelola event yang baik ketika online, jadi tahu. Dan standarnya itu nggak kalah jauh nih dengan ketika offline. Bagaimana? Ibaratnya kayak upgradable, nggak cuma hanya sebatas webinar biasa, tapi bisa memanfaatkan di platform-platform yang ada melalui digitalisasi. Jadi kita bisa menggunakan melalui Slido, ataupun juga kita jadi bisa memanfaatkan OBS yang ada biar webinar dan juga acara-acara itu lebih valuable. Oke, jadi pas kayak sedikit cerita aja, pas aku volunteer tahun 2018 di India, hal yang menurut aku kayak wah ini keren banget. Yang pertama, not only kayak aku ketemu sama memang anak-anak yang menurut aku mereka has a lot of potential, karena kayak aku dikasih tahu di awal di briefing kalau this kayak anak-anak ini tuh bakal it's going to be very difficult karena mereka upbringingnya juga udah kurang bagus, tapi ternyata they turns out to be kayak very smart gitu. Kayak misalkan aku ngajar bahasa Inggris dan matematika, they are really advanced at math, dan itu yang pertama. Jadi aku surprise itu kalau misalnya kayak memang anak-anak ini tuh punya has a lot of potential, tapi memang tidak ada wadahnya aja untuk kayak mengasah potensi itu. Yang kedua, aku ketemu sama banyak banget many of kayak orang yang volunteer dan itu datang dari mancanegara. Jadi kayak aku juga ketemu sama teman-teman baru yang sampai sekarang aku masih well connected. Jadi ya itu, ketemu sama teman baru, ketemu sama have a lot new perspective about kayak this kayak anak-anak yang they say is going to be very difficult. Terus yang ketiga, aku kayak build new family around the world. Oke, karena aku di sini kerja di bagian di perusahaan kesehatan mental ya. Dan di sini aku yang merasa senang banget dan kagum banget adalah karena bisnis ini tuh masuknya adalah social enterprise. Jadi kita emang gak hanya mikirin profit aja, tapi kita juga memikirkan nilai-nilai sosial di mana kita memang ingin meningkatkan kesejahteraan mental masyarakat Indonesia. Dan untuk di Relief ini aku kan ada di divisi B2B, yaitu kita akan megang dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang memang menggunakan layanan kita. Nah, aku yang senang banget di sini adalah aku bisa nih untuk interaksi sama orang-orang di perusahaan-perusahaan besar Indonesia. Aku bisa meeting sama mereka, kayak aku bisa ngobrol-ngobrol sama mereka, pitching sama mereka, tahu permasalahan mereka itu seperti apa, dan aku bisa membantu mereka. Itu yang bikin aku senang sih untuk magang di Relief ini. Jadi ketika kita gabung dalam suatu organisasi maupun kepanitiaan, itu pasti kita akan mengalami fase dimana burn out ataupun kita capek banget gitu. Nah, satu ketika saya pernah fase itu sih. Waktu itu saya dikasih suatu pekerjaan, suatu event dengan deadline yang sangat mendadak gitu. Dan itu dari pihak BI langsung ya, kepada kasih tahu ya, kalau pihak BI ngasih program kerja ataupun ngasih tanggung jawab itu sangat deadline, sangat mepet banget gitu. Ibaratnya acara itu tanggal 5, tanggal 3 itu panitian belum dibentuk gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu yang nggak suka dari yang kurang sebetulnya, yang minusnya gitu ketika kita bersama dengan pihak-pihak stakeholder. Nah, waktu itu dikasih tanggung jawab untuk mengelola event, itu udah hamil seminggu baru dikasih dibentuk panitiaan, padahal itu event nasional gitu. Nah, waktu itu cukup waduh ini gimana gitu, persiapannya mepet, kemudian baru dibentuk, pembicara belum ada, dan lain-lain itu masih sangat minim gitu. Tapi itu aku fase itu apa bakal selesai di event gitu. Tapi saya kembali lagi sih,
untuk mengatasinya gimana gitu, karena kita waktu itu sudah dikasih tanggung jawab, mau nggak mau diselesaikan gitu. Sebenarnya apa ya, kalau di komunitas INJB sebenarnya ketika minusnya adalah ketika kita mengadakan suatu event adalah selalu mepet banget dari deadline, dan tuh penugasan itu sangat mepet, makanya sangat banyak banget anak-anak itu yang kaget banget gitu. Nah, cara mengatasinya gimana ya, kita mau nggak mau harus lembur gitu. Dan kalau kita udah fase dimana kita capek banget, ya udah kita merefresh diri, tetap jalan aja gitu. Dan akhirnya walaupun kita sempat down, kemudian sempat juga nggak mood, ya kita jalan aja sampai kelar. Yang penting kita bisa dapat yang terbaik sih. Kalau aku kayak gitu sih kemarin, ketika ada fase dimana kayak enaknya. Kalau yang kurang enak pasti sih kayak step out from my comfort zone itu yang pertama, karena kan aku ke negara baru, hidup sendiri, yang dimana kayak fasilitasnya juga memang seadanya. Itu yang bener-bener kayak aku ngerasa itu kayak adaptasinya lumayan susah tuh di awal-awal. Terus tapi cara nge-tackle-nya kayak lama-lama kita di situ, dan kayak oke, kayak misalnya ini sesuatu yang memang bisa aku come across, lama-lama akan terbiasa sendiri sih gitu. Dan kayak karena juga banyak bantuan dan teman-teman dari sana sangat supportive dan kayak in the same page as me, jadi kayak ya udah kita kayak get through this sama-sama gitu. Oke, kalau pengalaman yang kurang enak menurut aku adalah ketika aku pertama kali masuk nih, karena pertama kali itu kan kita harus adaptasi ya dengan karyawan-karyawan mereka, apalagi karena aku work from home, jadi aku butuh waktu juga untuk adaptasi dengan mereka dan juga untuk memahami sebenarnya job desk aku itu ngapain, dan untuk belajar itu tuh juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi waktu di awal magang ini aku memang merasa kurang nyaman. Selain itu, untuk hal yang kurang mengenakan lagi ketika magang adalah karena workload aku tuh cukup tinggi, jadi aku sering banget nih magang ngerjain tugasnya itu bahkan sampai malam gitu, jadi kadang capek rasanya. Untuk plusnya itu saya rasa sangat banyak ya, ketika kita bisa menyelenggarakan suatu event ataupun mengelola organisasi dengan baik. Yang pertama jelas itu adalah tentang komunikasi. Nah, sebelumnya saya cerita ya, ketika saya sebelum join di JNB ataupun di organisasi sebelumnya dan juga belum dikasih kayak kesempatan megang proper, saya tipe orang yang cukup ibaratnya kalau ngomong nggak jelas gitu. Tapi setelah dikasih kesempatan, kemudian diberikan kesempatan untuk kayak bekerja ya, mengelola event lah, saya menjadi satu, komunikasi saya lebih bagus lah, ketika ngobrol dengan orang itu lebih enak, dan juga saya lebih berani untuk ngomong karena dituntut untuk bisa bagaimana sih melobi, bagaimana sih mengkomunikasikan ide-ide kita di situ. Apalagi ya seperti kita ketahui, kalau misalnya bekerjasama dengan baik Indonesia itu apa ya, harus perfeksionis. Jadi yang pertama komunikasi saya itu lebih baik gitu. Yang kedua jelas kemampuan soft skill dan hard skill saya itu meningkat. Bisa dilihat sebelumnya itu saya ibaratnya ketika mengelola organisasi ya biasa-biasa aja, ataupun pemahaman saya bagaimana mengelola event itu masih kurang lah. Tapi ketika pasca dari itu dengan tugas yang banyak dan deadline, biasanya jadi bisa manajemen waktu dengan baik. Kemudian ketika ada permasalahan jadi lebih tenang. Kemudian kita juga bisa sih mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan juga tidak out of track. Jadi intinya on track aja sih. Kalau aku seperti itu, dia ada 3 poin yang bisa aku highlight, karena komunikasi lebih baik, kemudian dia kemampuan hard skill dan soft skill, serta kita mampu sih manajemen organisasi maupun event dengan lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Pokoknya sebelum aku ikut volunteer, aku ngerasa kayak aku takut ngasih kontribusi aku, karena aku ngerasa kayak banyak banget kok orang yang lebih pinter, ngapain kayak gue ngajarin gitu kan, kayak juga gue nggak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya tuh salah, kayak pemikiran gitu tuh salah, karena sebenarnya gak matters kayak mau kalian pinter mau kalian bodoh, as long as kalian memang ikhlas dan memang mau membantu, itu yang count menurut aku. Terus yang kedua, plusnya lagi adalah, jadi dari situ aku ngerasa kalau misalnya kayak yang penting tuh emang kita ada niat untuk kontribusi gitu ke society, dan kayak itu menurut orang itu kayak it matters, karena mereka merasa itu kayak dilihat. Jadi aku juga ngerasa ada sense of fulfillment dalam diri itu yang pertama. Terus yang kedua, I met kayak many amazing people around the world yang sama-sama volunteer pada saat itu. Jadi aku kayak have a new perspective about many things, itu kayak about
apapun ada topik bahasannya. Kalau dulu kan sebelumnya kayak aku cuma paham tentang topik pembahasan ini dari satu perspektif, karena kan aku besar dan kayak raised di Indonesia, jadi kayak ya udah itu aja, kayak grow up with kayak similar people with similar culture. Tapi setelah aku volunteer di sana walaupun cuma beberapa bulan, aku merasa it brings a lot of impact kayak in how I see kayak things aja. Iya, kalau hal-hal yang aku rasain positif banget dalam diri aku adalah aku memang merasakan adanya perkembangan dalam diri aku ya. Yang tadi itu nggak ngerti gimana sih bisnis perusahaan itu menjalankan marketing bisnis to bisnisnya, bagaimana sih cara kita untuk bisa negosiasi dengan partner, gimana cara kita untuk bisa handle event bersama dengan klien, gimana cara kita untuk menanganin klien dari perusahaan-perusahaan besar. Itu aku belajar semua di Relief dan itu menurut aku cukup untuk meningkatkan hard skill aku yang sebelumnya belum pernah aku pelajari. Untuk teman-teman semua yang ibaratnya mau berujuk organisasi ataupun masih bingung, yang pertama cari passion kalian. Berorganisasi itu tidak harus tentang di BEM, di Senat ataupun yang lain. Jadi berorganisasi itu banyak cara dan banyak banget bentuknya gitu. Ketika kalian suka berolahraga, misal futsal nih, ya udah kalian ikut di UKM futsal ataupun kayak jenis organisasi yang bergerak di olahraga. Kemudian oleh kalian suka riset, ya udah bisa gitu. Jadi pertama ketika kalian mau jadi organisasi, pahami dulu passion kalian di mana, kesukaan kalian di mana gitu. Agar apa? Ketika kalian jalan organisasi, ibaratnya nggak setengah-setengah gitu. Karena ketika ke jalan suatu organisasi itu pasti ada fase di mana kalian capek dan pengen berhenti gitu. Nah, ketika kalian dari awal bukan passion kalian, pasti kalian akan mudah goyah gitu. Nah, makanya pertama passion kalian. Yang kedua, sesuai minat dan bakat. Karena ketika passion dan minat dan bakat itu berselaras, itu akan membuat kalian itu selain nyaman dan juga kalian bisa meningkatkan kemampuan diri kalian dengan lebih optimal sih. Kalau aku gitu sih. Jadi untuk teman-teman intinya jangan takut untuk berorganisasi, karena berorganisasi ataupun volunteering atau magang itu adalah salah satu kesempatan kalian untuk mengupgrade diri kalian lebih baik lagi. Yang pertama menurut aku, if you planning to go abroad dan kayak durasinya agak lama, make sure the organization itu is well known dan it will take care of you. Karena gak banyak juga organisasi bodong yang kayak they just want your money and kayak they left you there. Dan sedangkan kalian juga gak mau kan end up stranded di negara orang without kayak the proper visa and everything. Jadi kayak make sure the organization is legit and they will take care of you and ada representatifnya di Indonesia. Terus yang kedua, kayak make sure aja kayak apa yang kalian lakukan tuh it's something kayak relatable. So jadi kayak kalian nggak gitu shock gitu loh untuk menjalaninya, dan kayak jangan expect kayak yang berlebihan, karena kayak you go there for volunteering bukan buat jalan-jalan. Kayak I know kayak sometimes kayak gue mau volunteer tapi gue sekarang mau jalan-jalan, tapi kayak don't set your standard too high, karena kayak di sana kalian memang niatnya tuh untuk membantu bukan untuk jalan-jalan. It's a different agenda. Terus sama yang terakhir apa yang harus diperhatikan ya? Nggak ada sih, kayak just go there and have fun and kayak enjoy the ride aja. Oke, buat kalian yang emang mau magang, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Tapi ini kembali lagi ke diri kalian dan kebutuhan kalian. Tapi yang pertama adalah perhatikan dulu perusahaan tersebut. Kamu harus cari tahu dulu nih untuk profil perusahaannya seperti apa, apakah sesuai dengan kamu atau enggak, gimana culture-nya mereka. Karena kalau sampai ini nggak sesuai dengan kalian, kalian akan susah nih untuk merasa engage dengan pekerjaan kalian. Terus yang kedua adalah perhatikan juga untuk job desk-nya seperti apa, apakah memang job desk yang ditutup oleh perusahaan ini sesuai dengan kemampuan dan minat kalian atau enggak. Karena kalau misalkan memang nggak sesuai, ini akan membuat kalian susah untuk menjalankannya. Terus yang ketiga adalah perhatikan juga terkait dengan benefit apa aja sih yang diberikan oleh perusahaan ke kalian. Kalau misalkan memang kalian tujuan dari magangnya adalah untuk mencari uang, maka ya bisa disesuaikan dengan perusahaan yang memberikan benefit fee. Atau kalau misalkan dari perusahaan tersebut tidak memberikan benefit fee, menurut aku juga sebenarnya nggak masalah selama perusahaan ini tuh bisa membantu kamu untuk mengembangkan diri jadi lebih baik, dan ada untuk jenjang
karir ke berikutnya. Jadi misalkan nih perusahaan A, dia walaupun nggak offering gaji untuk per bulannya, tapi dia ada nih kayak membuka kesempatan buat peserta magang terbaik nih untuk menjadi karyawan tetap. Itu kayak gitu perlu untuk dipertimbangkan. Seperti yang udah aku sebutkan di awal, sesuaikan dengan passion kalian yang lain. Ataupun ketika kalian suka legislatif nih, diundang masuk senat. Ketika kalian pengen di bidang eksekutifan, masuk BEM. Ataupun ketika kalian pengen di organisasi yang lebih profesional, ya udah ikut komunitas yang lain, bisa ikut LSM atau lain-lain. Jadi intinya ketika kalian membentuk organisasi, ketahui dulu lah passion kalian, karena ketika kalian udah tahu passion, kalian akan nyaman untuk berorganisasi. Jadi untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, jangan pernah takut untuk berorganisasi, karena ketika berorganisasi kalian akan mendapatkan banyak banget pengalaman, banyak banget kesempatan untuk berkembang gitu, dari manajemen waktu, dari manajemen event, dari bagaimana cara kalian mendevelopment diri kalian. Pasti kalian akan takut kan, organisasi akan ngaruh nih pada nilai, organisasi bakal ngaruh nih pada tugas. Enggak, aku jawab enggak gitu. Aku selama berorganisasi, alhamdulillah ya nilai gue tetap aman dan on track gitu. Jadi organisasi itu justru malah meningkatkan kemampuan kalian, meningkatkan social awareness kalian gitu. Jadi kalian akan tahu bagaimana kapan aku, yang udah aku sebutkan tadi ya, kalian akan tahu kapan aku harus mengerjakan tugas, kapan aku harus main, kapan aku berorganisasi gitu. Jadi ketika kalian berorganisasi, kalian akan mendapatkan banyak value, kalian akan meningkatkan kemampuan soft skill kalian, hard skill kalian gitu. Dibandingkan kalian cuma kuliah pulang gitu. Kalian hanya sibuk dengan tugas, kalian akan pusing gitu. Apalagi sekarang pandemi ya teman-teman, intinya kalian harus bisa memanage diri kalian. Kalau dan juga berorganisasi adalah tentang passion. Jadi teman-teman harus tahu passion kalian dulu untuk menentukan organisasi yang akan kalian pilih, entah itu intra maupun ekstra. Itu sih teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya sharing kali ini. Bye. Kalau tipsnya sebenarnya kan sebenarnya kalau volunteering itu kalau sepemahaman aku kayak itu tuh banyak banget ya agendanya, kayak dari United Nations dia punya I think 24 agenda gitu kayak about SGD dan macam-macam. Kalau itu ke saya, aku kayak mau lebih concern ke education. Jadi mau dan aku punya kayak I have kayak ada close relation towards kayak why education is very important. Jadi menurut aku carilah volunteer untuk yang pertama kali itu ada sesuatu yang ada kayak something relatable kayak towards you gitu, karena jadi kalian ngejalaninnya juga nggak shock gitu, dan kayak kalian juga punya a better understanding and a better scope of what you will going to do there gitu. Oke, kalau untuk tips and triknya, yang pertama harus up to date sama berita-berita lowongan magang itu. Terus yang kedua itu tadi kalian harus sesuaikan antara minat, latar belakang, pengalaman ataupun kemampuan kalian terhadap role yang di-apply. Dan yang ketiga adalah perhatikan reputasi ataupun profil perusahaan. Karena memang di Indonesia tuh aku juga sering banget baca-baca berita, ada banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memang tidak memperlakukan karyawan magangnya dengan benar. Nah, gimana Mami Besties? Udah lebih tahu kan plus minus dari masing-masing kegiatan? Kira-kira mana nih kegiatan yang akan dipilih sama Mami Besties? Volunteering, organisasi, atau kegiatan magang? Nah, tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa kalau Mami Besties punya saran ide konten ini atau itu apa lagi yang akan dibahas sama Mami Tim juga bisa ditulis di kolom komentar ya. Last but not least, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar Mami Besties nggak ketinggalan nih konten-konten terbaru dari Mami World. Sampai jumpa!